Hai kulikers, hai kulikers, hai kulikers, hai kulikers, hai kulikers, hai kulikers. Tepat 1 tahun dan Maret 2020, munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia membuat perubahan yang dialami oleh seluruh kalangan masyarakat. Tidak terasa satu periode sudah dilalui. Perjalanan yang panjang membuat kami semua belajar arti dari kerjasama dalam beradaptasi dengan perubahan yang ada. Terima kasih untuk kulikers yang setia menyaksikan kulik-kulik. Inilah persembahan terakhir dari kami. Hai kulikers, balik lagi bareng Adel di sini di kulik-kulik yang pastinya kreatif, produktif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, jadi Adel mau cerita nih, kalau akhir-akhir ini Adel lagi suka banget ngeliatin tanaman hias yang ada di rumah atau enggak yang ada di kafe-kafe. Kalian di sini pasti juga suka kan ngerawat tanaman hias atau ngeliatin tanaman hias yang ada di rumah atau yang ada di kafe atau di tempat-tempat yang lain. Nah, cocok banget nih karena di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu pelaku bisnis tanaman hias yang ada di Indonesia, yaitu Rai Garden. Nah kulikers, jadi Rai Garden ini berlokasi di daerah Jakarta Timur. Kulikers, kalian tahu nggak sih kalau Rai Garden ini nggak cuman ngejual tanaman hias, tapi mereka juga ngejual pot yang pastinya unik dan menarik banget nih. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita terhubung sekarang dengan Kak Fani dari Rai Garden. Kalau untuk di Rai Garden sendiri, kira-kira target pasarnya ke siapa nih? Kalau segmen market kita itu B2C dan B2B ya. Jadi B2C-nya itu saya buka toko itu online di Tokopedia. Terus saya nerima orderan melalui via WhatsApp. Sama yang B2C-nya itu aku mainan retail juga ke toko kan. Orang-orang bisa visit our plant shop gitu ya di Pondok Kopi di Jakarta Timur. Dan mengejutkannya ya begitu banyak orang yang dari jauh gitu Mbak, dari Bintaro, dari Tangerang, macam-macam, ada yang dari luar kota datang, kebetulan mereka lagi tugas atau apa, mereka tuh mampir ke plant shop kita yang benar-benar kita sempat-sempat ini datang ke Rai Garden gitu. Karena kalau misalnya ngirim pot keluar kota takut pecah gitu. Kalau di Rai Garden sendiri ada tantangan tersendiri nggak dalam membangun bisnis atau memelihara tanamannya gitu? Kalau tantangan yang dihadapi kita sih jujur ya Mbak banyak banget gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang membuat justru men-challenge kita untuk lebih bagus lagi. Misalnya kita harus dare to be different gitu ya. Misalnya setiap saya create satu model pot, pasti sebulan 2 bulan kemudian udah ada lagi yang bikin gitu kan. Nah namanya bisnis, saya nggak bisa bilang mengklaim bahwa kamu tidak bisa bikin pot saya gitu kan. Menurut saya banyak kok orang-orang juga yang jualan tanaman gitu kan. Cuman gimana caranya saya ngambil margin yang cukup aja, tapi itu tanaman itu memuaskan ketika diterima. Jadi misalnya daunnya udah bersih dilap, terus medianya sudah cocok untuk di rumah dia gitu. Oke, nah ngomongin soal bisnis nih, kan sekarang lagi pandemi ya Kak. Nah kalau di Rai Garden sendiri kira-kira apakah semakin sepi bisnisnya atau tetap rame atau gimana? Tapi justru lebih rame sih gitu ya. Peningkatan salesnya itu bisa sampai 4 kali lipat dari biasanya gitu. Termasuk waktu kemarin selesai PSBB mungkin orang juga udah nggak tahan kali ya di rumah mau ngapain gitu kan. Abis selesai PSBB mereka langsung minta rapiin taman dong Mbak, mau pasang vertical garden dong gitu-gitu. Oke.
Biasanya kita langsung survei segala macam. Oke, berarti tapi kalau orang-orang yang datang ke lokasi juga banyak. Dari sisi aku sebenarnya aku nggak terlalu. Jadi gini, sebenarnya Ray Garden yang tokonya itu baru buka setelah Lebaran kemarin. Tokonya ya. Jadi sebelumnya kita benar-benar full di rumah, memanfaatkan garasi rumah gitu kan, sama depan halaman rumah untuk tanaman-tanaman kita. Kalau yang buat kantor-kantor tadi hias kafe, itu gimana sih Mbak tahapan-tahapannya supaya bisa dipakai gitu jasanya? Biasanya kan mereka pasti kan mengkontak kita, terus nanti kita datang survei, lihat lokasi, kita tentukan jumlah tanamannya, di sudutnya sebelah mana aja gitu kan. Setelah itu saya melakukan survei, saya akan mengirimkan surat penawaran dari Ray Garden gitu. Kalau mereka udah deal, oke kita tinggal eksekusi aja. Itu buat tanamannya mereka yang pilih sendiri atau nanti Ray Garden yang pilih? Kalau kita udah menentukan tanamannya apa, karena gini, nggak semua tanaman itu kuat di indoor. Pertama, di kantor itu pasti sirkulasi udaranya kurang baik gitu ya. Terus yang kedua, pencahayaannya juga. Oke Kulikers, tadi kita udah ngobrol bareng sama Kak Fani nih. Sekarang waktunya Adel mau bagiin tips and trick buat kalian semua. Tapi nih Kulikers, di episode kali ini spesial banget karena Adel nggak bakalan sendiri. Jadi di episode ini Adel bakalan ditemenin sama kru dari Kulik-Kulik episode 8. Yeay! Nah, oke Kulikers, jadi tips and trick kali ini untuk merawat tanaman. Yang pertama adalah sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara yang baik adalah salah satu kunci kesehatan bagi tanaman. Diusahakan pagi atau sore hari tanaman yang kita tanam boleh dikenakan dengan sinar matahari sesuai dengan jenis tanamannya. Yang kedua adalah mencukupkan intensitas air pada tanaman. Jangan sampai tanaman menjadi kering karena kekurangan air atau tanaman menjadi busuk karena kelebihan air. Ketiga adalah cahaya. Jadi kita harus mengetahui apakah tanaman tersebut tahan panas atau tidak. Tanaman juga membutuhkan cahaya seperti medium light atau low light. Cahaya matahari dibutuhkan oleh tanaman tetapi tidak secara langsung. Jadi ketika kalian ingin merawat tanaman, dibutuhkan sedikit riset agar tanaman yang kalian rawat dapat tumbuh dengan baik. Oke, dan yang keempat nih dari Adel, pastikan kalian memberikan nutrisi sesuai dengan vitamin yang dipakai. Karena tanaman juga perlu nutrisi nih Kulikers supaya mereka dapat bertumbuh dengan baik. Oke Kulikers, gimana? Episode kali ini menarik banget kan? Nah Kulikers, tak terasa sudah 8 episode Adel menemani kalian semua. Adel dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Adel harap semoga kulik-kulik dari episode 1 sampai episode ke-8 bisa menginspirasi kalian semua ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk memakai masker. Aku, Adeline Frederica, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa di periode selanjutnya, Kulikers.